China bakal membatasi peredaran film-film Hollywood di negaranya. Langkah ini muncul sebagai respon atas kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengesahkan Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan pada 9 April lalu. Undang-undang ini menaikkan tarif impor berbagai produk dari negara-negara mitra dagang Amerika Serikat. Tarifnya berbeda di tiap negara, tergantung defisit perdagangan masing-masing negara terhadap Amerika Serikat. Imbasnya muncul wacana boikot terhadap produk budaya Amerika termasuk film Hollywood. Wacana ini mencuat setelah dua tokoh Cina memposting usulan mengurangi atau bahkan melarang impor film dari Amerika Serikat. Mereka adalah Liu Hong, editor senior kantor berita Xinhua, dan Ren Yi, cucu mantan petinggi Partai Komunis Cina. Mereka juga menyarankan investigasi terhadap kekayaan intelektual perusahaan Amerika Serikat di Cina. Mereka juga mendorong pembatasan pada layanan dan perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok. Usulan ini viral dan mendapat dukungan luas dari netizen Cina. Alasannya, industri perfilman Amerika Serikat memang sangat bergantung pada pasar internasional, termasuk Cina. Misalnya, Minecraft movie dari Warner Bros. Meraih 14,5 juta dolar dari Cina di pekan pertama tayang. Jumlah itu menyumbang 10% dari pendapatan internasionalnya yang mencapai 144 juta dolar. Artinya, Cina punya kekuatan ekonomi yang cukup untuk memberi tekanan pada Amerika Serikat lewat sektor budaya. Selain film, Cina juga bersiap menaikkan tarif produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai dan sorghum, juga melarang impor unggas dari Amerika Serikat. Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua produk impor. Tapi secara khusus, Cina dikenai tarif tambahan hingga 34%. Totalnya bisa mencapai 104%. Negara lain seperti Uni Eropa dikenai tarif 20%. Sedangkan Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, dan Indonesia dikenai tarif antara 32% sampai 49%. Kebijakan ini memicu ketegangan dalam perdagangan internasional. Negara-negara terdampak mulai menyusun langkah balasan. Kanada menetapkan tarif balasan 25% atas barang-barang Amerika Serikat senilai 155 miliar dolar. Uni Eropa mengancam akan mengenakan tarif atas produk ikonik Amerika Serikat seperti jeans, motor Harley Davidson, dan selai kacang. Sebaliknya, Vietnam berencana menghapus seluruh tarif atas produk Amerika Serikat sebagai strategi tandingan. Lalu gimana sikap Indonesia? Presiden Prabowo menyambut positif efek nggak langsung dari kebijakan Trump itu. Menurutnya, kebijakan tarif itu memaksa Indonesia jadi lebih efisien dan nggak manja. Prabowo menilai momen ini tepat untuk merampingkan proses izin impor dan menata ulang regulasi perdagangan. Dia juga menyebut seluruh aturan teknis termasuk impor harus melalui izin langsung Presiden. Sebenarnya, Indonesia punya ruang untuk melakukan langkah strategis seperti Cina. Misalnya, membatasi masuknya produk budaya atau barang ikonik dari Amerika Serikat untuk meningkatkan daya tawar. Tapi langkah seperti itu harus dijalankan secara cermat dan berjangka panjang, bukan reaktif. Cina berani karena mereka punya pasar domestik besar, cadangan devisa tinggi, dan jaringan dagang luas. Indonesia jelas nggak sebesar dan sekuat Cina, tapi kita bisa mendorong produk lokal ke pasar untuk menyaingi produk Amerika Serikat, sembari memperkuat industri kreatif dalam negeri. Indonesia bahkan bisa memimpin gerakan kemandirian ekonomi regional jika dikelola serius. Kuncinya kalkulasi matang, bukan konfrontasi langsung. Kalau strategi ini dijalankan dengan rapi, Indonesia bisa mandiri secara ekonomi dan makin disegani secara politik. Indonesia harus cerdas menyusun rencana dan mengambil langkah strategis di tengah gejolak global ini demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.